Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mewawancarai Saudara Dapa sebagai apresiator budaya Melayu tentang ornamen rumah Melayu. Pada Saya akan bertanya kepada Saudara Dapa, apa saja ciri khas dari rumah Melayu, mulai dari bentuk konstruksi, material bangunan, hingga ornamennya. Yang paling utama dari rumah Melayu itu adanya tiang panjang untuk penopang rumah Melayu. Rumah Melayu pada umumnya dibuat dengan kayu pilihan yang disesuaikan dengan rumah itu berdiri. Misalkan rumahnya dibangun di pinggir laut, kayu yang dipilih biasanya digunakan atau dipilih yang tahan air gitu, supaya tidak terjadi keropos. Dan juga dihindari bahan-bahan yang mudah berkarat seperti besi, paku. Konstruksi dasar rumah panggung Melayu tidak menggunakan paku. Itu digunakan agar rumah Melayu itu bisa dibongkar pasang untuk berpindah-pindah. Tradisi itu masih dipertahankan dalam budaya Melayu Asia Tenggara. Lalu untuk bagian rumah Melayu biasanya terpisah-pisah atau tersekat-sekat dalam bagian-bagian tertentu, misalnya seperti ruang tengah, dapur, dan dapur gitu. Ruang tengah itu selalu di depan yang ada pintu masuk, kemudian ada ruang tengah atau ruang tamu, kemudian juga di ruang tamu itu biasanya disekat atau diberi kayak pembatas seperti triplek atau papan kayu gitu, untuk bilik-bilik atau kamar-kamar tempat keluarga tidur. Kemudian di bagian belakang dapur itu dibuat lebih rendah, gunanya untuk mencegah sisa makanan itu merusak kayu, jadi makannya itu di dapur gitu. Juga misalnya jika terjadi kebakaran, apinya itu tidak langsung merambat ke seluruh rumah gitu. Seperti itu. Lalu apakah ada makna yang terkandung dalam desain ornamen rumah Melayu? Di dalam filosofi rumah Melayu sendiri, rumah itu biasanya dilambangkan atau difungsikan untuk tempat tinggal, terus beranak pinak gitu. Kalau filosofi ornamen ya, ornamen biasanya tergantung dari ornamen apa yang dibuat di dalam rumah Melayu tersebut. Misalnya bisa kita lihat ada ornamen yang mencitrakan flora, fauna. Seperti kayak misalnya di Istana Maimun itu di bagian depan tralisnya itu kayak bisa direkam ke arah sana mungkin, itu ornamen namanya lebah bergantung gitu, lebah bergayut gitu. Biasanya itu filosofinya berkaitan dengan alam dan bagaimana alam hidup dengan manusia gitu, berdampingan dan saling butuhan, seperti itu. Lalu bagaimana upaya pelestarian rumah Melayu di tengah perkembangan zaman sekarang? Memang di dalam perkembangan zaman sekarang, pada khususnya tahun-tahun 2024 atau mungkin ke atas, mungkin perkembangan untuk rumah Melayu ini sangat menurun ya, atau bisa dikatakan di sepanjang pesisir Sumatera Utara itu, dulunya Sumatera Timur, Sumatera Utara sekarang ini udah hampir punah gitu. Upaya untuk mengembangkan atau menjaga tradisi ini emang harus dari kesadaran diri sendiri gitu. Seperti orang-orangnya itu harus mempunyai nilai tradisi atau nilai budaya yang melekat pada dirinya. Karena kalau misalnya membangun rumah panggung, kita bicara rumah panggung, orang-orang pasti memilih untuk membangun rumah modern dengan alasan lebih kuat dari beton gitu kan. Tetapi sebenarnya tidak masalah, kita hanya perlu memberikan pengajaran atau memberikan literasi bahwa rumah Melayu itu bisa didesain agar dia seperti rumah Melayu, rumah panggung gitu. Walaupun misalnya orang mikir nanti dari kayu nggak aman, ya buat dari batu, kenapa tidak gitu. Seperti kalau pada zaman dulu orang bikin rumah panggung dari kayu karena mampunya dari kayu gitu. Yang mampu buat tiang panjang dari beton hanya istana, kayak misalnya di Istana Maimun sudah pastilah bawahnya batu kan, besar juga. Tapi misalnya kayak di Istana Batubara, mereka fondasi bawahnya itu udah beton gitu. Kalau zaman dulu orang fondasi bawah batunya itu diambil dari batu sungai yang besar gitu kan. Tapi tidak masalah, zaman sekarang tinggal buat rumah Melayu yang dari beton saja gitu. Orang tersebut harus punya nilai-nilai dan tradisi Melayu tersebut agar bisa melestarikan pembangunan ataupun bangunan-bangunan Melayu, seperti itu.
Lalu apa saja motif yang ada pada ornamen Melayu? Motif ornamen Melayu seperti yang saya ceritakan tadi terdiri dari motif-motif flora, fauna, juga motif-motif kosmik seperti bintang-bintang dan juga planet gitu. Lalu bagaimana penggunaan bahan bangunan tradisional mempengaruhi keberlanjutan rumah tinggal Melayu? Begini, kalau untuk kita kembali ke material kayu tadi, pastinya material kayu yang kita inginkan sudah sulit didapat gitu. Apalagi jika masyarakatnya tinggal di kota gitu. Kalau zaman dulu tinggal diambil dari hutan gitu kan. Tapi kalau sekarang pastinya kita harus beli material itu gitu. Kalau material yang difokuskan ingin kayu, pasti harganya sangat mahal untuk sekarang ini gitu. Tapi ada inisiatif yaitu dengan menggabungkan kayu dan batu, mungkin bisa lebih efisien dengan desain yang mungkin juga disesuaikan dengan kebutuhan sekarang. Menurut saya seperti itu. Contohnya dari kayu dari pohon mana? Misalnya dari kayu jati ataupun juga dari kayu damar atau juga dari kayu ulin. Kayu uli itu yang paling kuat, yaitu kalau terkena air dia semakin keras. Mungkin cuman segitu saya aja. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada wawancara hari ini. Terima kasih karena sudah mau mewawancarai saya untuk kegiatan ini. Makasih kepada saudara Dapa yang telah menjawab semua pertanyaan dari kami. Mungkin sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah tinggal Melayu merupakan jenis rumah tradisional yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan adat Melayu yang kuat. Biasanya rumah ini dibangun dari kayu dengan konstruksi panggung, atap tinggi yang melengkung, dan dekorasi yang khas. Istana Maimun adalah bangunan bersejarah yang merupakan peninggalan Kesultanan Delhi di Medan, Sumatera Utara. Istana ini dibangun pada tahun 1888 oleh Sultan Ma'mun al-Rashid Perkasa Alamsyah dan kini menjadi salah satu ikon budaya Medan. Arsitektur istana ini unik karena merupakan perpaduan berbagai gaya termasuk Melayu, Islam, Spanyol, dan India. Ornamen Melayu dapat dijumpai pada dinding dan pilar di Istana Maimun yang dihiasi dengan ukiran kayu bermotif flora dan geometris yang menggambarkan keindahan alam serta kekayaan budaya Melayu. Pada langit-langit di Istana Maimun dihiasi dengan ornamen indah yang memperlihatkan pola dan bentuk simetris, memperkuat nuansa mewah istana. Pada bagian singgasana Sultan di Istana Maimun memiliki ukiran halus dengan motif flora dan bentuk mahkota yang melambangkan kekuasaan serta kebesaran Kesultanan Delhi. Istana Maimun kini menjadi destinasi wisata sejarah yang menarik banyak wisatawan. Selain dapat menikmati keindahan arsitekturnya, pengunjung juga bisa mengenal lebih dalam mengenai sejarah Kesultanan Delhi dan budaya Melayu.